outline untuk pembelajaran kali ini antara lain struktur fungsi gen, ekspresi gen, genom pada manusia, kemudian struktur dan fungsi kromosom ya. Referensi. Oke, masuk ke struktur dan fungsi gen. Jadi gen itu apa gen? Beda gen DNA apa tuh bedanya? Apa? Gen DNA kromosom apa bedanya? Tunjuk tangan. Apa beda gen sama DNA nih? Gen sama DNA apa? Apa? Jangan bisik-bisik. Apa? Apa? Siapa namanya? Dapat dalam DNA. Ada lagi? Ya, jadi gen itu suatu fragmen dalam DNA, ya, benar ya. Jadi dia fungsinya adalah sebagai apa? Kenapa dek? Siapa namanya? Iya. Siapa? Aisyah. Apa? Iya, jadi dia membawa kode genetik. Kode genetik itu banyak ya. Jadi mungkin dia bisa memberikan eh, di Dito sama di siapa Aisyah nih. Ada kode tertentu, kode misalnya TAACGG gitu ya. Matanya biru. Terus yang di siapa? Di Aisyah TCCG gitu ya. Urutannya beda lagi. Matanya coklat gitu ya. Jadi dia bisa memberikan kode-kode yang membangun tubuh kita gitu ya. Jadi dia itu sekumpulan protein. Jadi kita tuh butiran debu, bukan ya? Butiran-butiran protein kita tuh ya. Semuanya protein gitu. Jadi protein inilah nanti memberikan bentuk maupun menentukan fungsi sel ya. Kalau kayak komputer itu bahasanya apa sih? Bahasa komputer tuh? Ya coding. Codingnya itu kodenya apa aja? Apa? Python, R language, apa lagi? Oh, banyak ya. Tuh, yang tahu bahasa pemrograman itu ya nanti di biologi itu udah banyak nih gabungan biologi sama bioinformatika gitu ya. Jadi pemrograman komputer banyak digunakan pada bidang-bidang lain dan sangat berguna. Jadi penelitian kesehatan juga banyak yang menggunakan bioinformatika. Kalau komputer kan kodenya apa? 0 sama 1 kan cuma bahasanya. 0 sama 1 aja itu. Kalau kita ATCG dibangun sama susunan ini yang berbeda-beda tuh. Susunan cuma ATCG aja kode-kode di tubuh kita. Tapi banyak ribuan dan susunannya berbeda-beda ya. Nah, gen pada sel eukariotik sebagian besar terdapat pada inti sel, kemarin sudah dibahas ya. Dan ada lagi sebagian di mitokondria sama kloroplas. Gen itu letaknya di DNA ya, di DNA dan pada suatu tempat tertentu namanya lokus eh, kalau dia dalam bentuk kromosom ya. Jadi ketika DNA itu memadat, terutama saat mau membelah atau metafase, dia bentuknya mulai memadat membentuk bentuk kromosom yang kita sering lihat di buku-buku sama mikroskop. Nah itu. Nah sel kita itu memiliki panjangnya kurang lebih 2 meter DNA.
dan besarnya berarti 250.000 kali lebih besar daripada diameter sel. Jadi gimana dia sepanjang itu bisa masuk ke dalam sel yang kecil? Gimana? Dipadatin ya. Jadi suatu program yang sangat rumit ya DNA ini ya, dan bisa mengatur kehidupan manusia. Nah ini ya, nah ini kromosom ya. Jadi ada bagian-bagian dia tuh yang membawa gen. Jadi kayak ini contohnya nih lokus. Lokus itu tempat terdapatnya gen. Jadi banyak sebenarnya. Nah, ini contohnya lokus untuk gen pembawa warna ya. Kalau di yang biru ini dia membawa warna ungu, yang ini pembawa warna nggak bawa warna apa-apa ya. Nah ungu ini sekuennya urutan kodenya itu CTAAAT ya, ungu. Kalau yang ini AT dan seterusnya ya. Nih ya urutannya ya. Nih yang ini. Jadi ketika dikawinkan menghasilkan anak kan warna ungu ya. Oke. Jadi di pembahasan DNA ini pastilah sering kita dengar istilah asam nukleat. Jadi asam nukleat itu adalah sebuah makromolekul, jadi terdiri dari banyak molekul berupa polimer atau polinukleotid yang terbuat dari monomer. Libet-libet ya. Intinya monomer yang berjumlah banyak jadinya polimer kayak itu ya. Karena dia monomernya namanya nukleotida jadinya polinukleotida. Nah, nukleotida ini atau DNA ini paling utama yang diingat ya, ada 3 bagian ya, yaitu gula, fosfat, sama basa nitrogen. Ya, ingat aja gula, fosfat, sama basa nitrogen. Gula, struktur asam nukleat yang pertama gula itu molekul dengan 5 molekul gula dengan 5 atom C pentosa. Nah, bedanya DNA sama RNA, nanti DNA gulanya itu deoksiribos, RNA ribos. Bedanya apa? Untanya kenapa? Apa-apa? Satu orang aja ngomong, nggak dengar saya kalau banyak. Gimana? Ya, satu untai. Nah, gulanya apa beda gula DNA sama gula RNA? Apa? Deoksiribos. Kalau RNA ribos. Deoksiribos itu maksudnya apa? Tuh ada di sini. Apa? Apa? Pada pada gugus yang keberapa? Gugus kedua ya. Sorry. Jelas nggak tuh gambarnya ya? Nggak jelas ya? Biru itu gula ya. Yang biru itu gula. Terus yang ini, nunjuk dari sini aja lah. Yang biru ini gula. Yang ini basa nitrogen. Salah satu ya. Apa timin, apa guanin, apa sitosin, atau adenin. Yang kuning ini adalah fosfat. Nah, gulanya itu ada 5 atom karbon. Hitungnya dari mana? Dari sini ya. Ya. Ada tanda panahnya kelihatan nggak? Ya, nggak kelihatan. Ya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 atom karbon. Nah ini ya, nggak ada gugus hidroksil. Makanya dia disebut deoksiribos, bukan OH. Kalau pada RNH, di gugus kedua dari gulanya OH. Ya, oke. Balik dulu.
Kemudian basa nitrogen. Basa nitrogen itu terikat pada atom C nomor 1 pada molekul gula. Tadi gula ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nitrogennya terikat pada gugus nomor 1. Ya. Nitrogen ini ada 2, ada pirimidin, ada purin. Pirimidin itu sitosin sama timin. Kalau purin adenin sama guanin. Kalau pirimidin dia 1 cincin, kalau purin dia 2 cincin. Pirimidin kalau pada RNA timinnya diganti sama urasil ya. Kemudian gugus fosfat. Gugus fosfat ini menghubungkan gula 1 dengan gula tetangga ya. Nah, gulanya ini ujungnya ada ujung 5 prime, prime 5 sama 3 prime ya. Nah, ikatan ini menghasilkan pola berulang unit gula fosfat yang disebut tulang punggung gula fosfat ya. Jadi polinukleotida memiliki arah bawaan sepanjang tulang punggung gula fosfat dari 5 prime ke 3 prime ya. Nah, jenis asam nukleat jadi ada 2, ada asam deoksiribosonukleat, satunya asam ribonukleat ya. Nah, asam deoksiribos itu DNA, ini bentuknya kayak gini, 2 untai. 2 untai, strukturnya gulanya deoksiribos, fosfat, basa nitrogennya ATCG. Untai ganda atau double helix terdapat di inti. Ya, fungsinya membawa informasi genetik. Kalau RNA, gulanya gula ribos, fosfat, basa nitrogennya AUCGG. Rantainya 1, single stranded, terdapat di inti dan sitoplasma. Fungsinya untuk ekspresi gen ya. Nah ya, tadi ini gambarnya. Kalau yang di Zoom tanda panahnya ada nggak? Kelihatan nggak yang di Zoom? Ada dok, kursornya. Orangnya ada nggak sih di Zoom ini? Ada dok. Tanda panahnya kelihatan nggak? Saya nunjuk-nunjuk ini. Ada dok. Ada. Kelihatan dok. Halo? Alfa, alfa ya? Ada, Alfa sama beta ya? Kelihatan nggak? Kelihatan dok. Iya kelihatan. Kelihatan dok. Akbar Dinata Ramja. Iya dok. Tanda panahnya kelihatan nggak ini? Kelihatan. Apa? Yang di kelihatan di yang paling Nggak ada atas. suara Akbarnya ya? Nggak kedengeran. Kenapa? Halo, kedengeran nggak? Halo? Ya lihat yang di belakang ya tanda panahnya. Mungkin di Zoom ada itu tanda panahnya ya. Jadi ini gula yang biru ya. 5 atom karbon. Nah, ini ada gugus 1, 2, 3, 4, 5. Tadi dibilang deoksiribos, kenapa? Karena di gugus 2 dari atom gula ini nggak ada atom oksigennya ya. Nah, kalau RNA ada atom oksigennya jadi OH, makanya dia ribos, bukan deoksiribos ya. Nah, kemudian nitrogen, basa nitrogennya menempel pada gugus nomor 1 dari gula. Sedangkan fosfatnya ada yang menempel pada gugus 3 dan gugus 5. Ya, dia berjalannya dari 5 prime ke 3 prime ya. Nah, ini gambarnya lagi. Kalau dilihat di sini basa nitrogennya ya, pasangannya selalu adenin sama timin, sitosin sama guanin, nggak pernah berpisah gitu ya. AT pasti sama CG. Jadi adenin nggak mungkin sama guanin, sitosin nggak mungkin sama timin ya. Harus berpasangan seperti itu. Nah, bentuknya dia berlawanan ya antara 2 unta itu ya. Jadi yang satunya 5 ke 3, yang satunya 3 kayak 3 ke 5 ya. Jadi gambaran untai gandanya tuh ada yang seperti ini, kadang-kadang digambar orang, kadang kayak gini, kadang kayak gini, kadang kayak ini, kadang juga lurus. Nah, ini ya. Nah,
Jadi tadi gugus fosfatnya salah satu ujungnya memiliki fosfat yang terikat pada karbon 5 dari gula. Dan ujung lainnya memiliki gugus hidroksil pada karbon 3. Makanya disebut ujung 5 dan ujung 3 yang ini. Nah ya, jadi fosfatnya itu pada atom 5, ya, yang satunya pada atom 3, OH hidroksilnya ya. 5N ke 3N. Kalau diperbesar ini ya, yang ini nih, satu nukleotida ini ada nitrogen base, sugar, gula ya. Ini fosfat. Jadi satu nitrogennya pada gugus 1, terus ini fosfatnya pada gugus 5 dan gula yang lain itu pada 3 ya. Untuk nitrogennya pirimidin sama purin, yang pirimidin 1 cincin, yang purin 2 cincin. Nah, ini bedanya DNA sama RNA ya. Gugus keduanya itu ini cuma H ya. Pada DNA, pada RNA OH ya. Kemudian ada lagi ikatan antara basa nitrogen antara AT itu hanya 2 ikatan hidrogen, sedangkan pada guanin sama sitosin ada 3 atom, ada 3 ikatan hidrogen. Nah ya, ini pemenang Nobel ya, penemu struktur dari DNA, James Watson sama Francis Watson Crick. Nah, dibilang ada banyak memes gitu ya. Mereka membuat struktur ini karena sebelumnya melihat foto X-ray dari si Rosalind Franklin ya. Tapi yang dapat Nobel yang ini, Rosalind Franklinnya udah meninggal ya. Gila, sama-sama berjasa lah ya. Ini gambar struktur DNA juga sama ya. Memes ya, cuma untuk mengingat aja. Nah, tadi DNA, sekarang RNA. RNA ada macam-macam, ada messenger RNA, ada transfer RNA, ada ribosomal RNA ya. Messenger RNA ini yang merupakan apa? Untai tunggal terbentuk dari salinan komplementer dari DNA, terdiri dari kode triplet 3 basa ya untuk 1 asam amino. Membawa kode genetik dari DNA di inti ke ribosom di sitoplasma. Terus ada transfer RNA ini untuk translasi, kemudian ribosom RNA ini untuk penyusun organel ribosom yang juga berperan pada saat translasi ya. Nah, sebenarnya RNA itu banyak ya. Ini tapi ini yang fungsional yang digunakan untuk kode genetik. Nah, yang ini banyak ya, ada non coding RNA, ada long non coding RNA, ada small RNA, ada Mirna, Sirna, RNA ini baru ditemukan dalam beberapa tahun. Dan banyak digunakan dalam penelitian-penelitian terbaru ya. Sebenarnya ini cuma untuk pengenalan aja ya untuk non protein coding ini ya. Mirna, ya Sirna, Pirna ya, long non coding RNA. Ini karena sebelumnya nggak dibahas ya, jadi ini untuk pengetahuan aja. Jadi Mirna ini molekul kecil RNA untai tunggal yang mampu mengikat urutan komplementer dalam molekul mRNA. Jadi ini baru ditemukan, maksudnya bukan ditemukan, sebenarnya sudah ada, cuma baru diketahui fungsinya baru beberapa tahun terakhir ya. Jadi fungsinya ini untuk mendegradasi messenger RNA target atau memblokir translasinya. Mungkin digunakan untuk semacam pengeditan apa? Apa? Yang kalian tahu tentang dunia DNA ini apa yang terbaru? Wawasan yang kamu tahu yang terbaru, penemuan terbaru di DNA atau biomolekuler. Apa? Terutama yang hubungannya dengan kesehatan lah. Kalian kan dokter ya. Apa? Oh enggak? Penelitian terbaru di bidang biomolekuler kesehatan.
Kemarin belajar stem cell itu sebenarnya udah lama ya. Cuma masih digunakan. Kemudian apalagi yang kalian tahu, ada nggak? Dibahas di SMA nggak? Ini belajar kan tapi ya? Ada nggak dibahas? Apa? Apa? Cloning. Cloning itu gimana sih cloning? Cloning udah lama ya. Di bidang pengobatan penyakit lah pokoknya ya. Terutama penyakit yang nggak bisa disembuhkan sampai sekarang, kayak penyakit genetik. Apa? Apa? Kalian pengennya kalau jadi dokter nanti nggak pengen nyembuhin orang kan? Iya ya. Ada yang mau jadi dokter bedah gitu ya. Ada dokter anak gitu ya. Tapi kan ada beberapa penyakit yang sulit disembuhkan kayak penyakit genetik. Nah, itu gimana nyembuhinnya? Gimana? Ya, gimana? Oke, ya benar, modifikasi genetik. Gimana modifikasi genetik itu? Radiasi. Radiasi itu kadang-kadang bisa nyebabin kanker, mutasi genetik. Pernah dengar CRISPR nggak? Apa itu CRISPR? Ada nggak yang tahu? Harus tahu ya. Apa? Pengeditan genom, gen. Nah, apa? Apa? Gimana? Tahu nggak? Nggak tahu. Belum pernah dengar. Masa? 2020 Donna ya, kalau nggak salah ya, dia dapat Nobel Prize di bidang kimia ya, tentang pengeditan genom ini, CRISPR. Jadi penyakit genetikku nanti diharapkan bisa disembuhkan. Kan itu nggak bisa disembuhkan karena dia bawa DNA-nya. Contohnya kayak talasemia, itu kan nggak bisa disembuhkan ya. Nah nanti diharapkan, ya ini baru ditemukan sekarang, baru-baru nih. Nanti ke depan diharapkan penyakit-penyakit genetik itu kan ya, kalau jadi dokter kan pasti senang kan bisa nyembuhin walaupun ya pakai media tertentu gitu ya. Jadi itu bisa nanti gen-gen yang mutasi atau gen-gen yang menyebabkan penyakit itu dipotong. Dipotong, pakai apa motongnya? Itu tadi banyak teknologinya ya. Salah satunya mungkin Mirna ini. Atau translasinya diblokir. Nah, DNA yang penyakit itu dipotong, kemudian dibuang, dimasukin lagi DNA baru yang sehat. Diharapkan dia bisa menyembuhkan penyakit genetik itu. Nggak tahu, kita lihat berapa tahun lagi. CRISPR namanya ya. Nanti baca ya. Coba baca ya. Di Cina itu udah ada yang dia ngedit genom untuk bayi, untuk dia bebas dari penyakit HIV ini. Tapi dia di penjara, dihukum. Kenapa? Kenapa? Kode etik. Kenapa? Jadi ada dua sel ya, sel somatik sama sel kelamin ya. Nah, gen yang ada di sel somatik saat ini boleh dilakukan penelitian pengeditan gitu ya. Tapi kalau sel yang dari sel kelamin ya atau misalnya embrio gitu ya, itu nanti bisa menurun ke keturunannya, kalau sel somatik enggak. Nah, untuk HIV ini, yang bayi itu kan belum tahu kita dia ada HIV atau enggak ya. Kita nggak tahu efeknya nanti. Jadi makanya dia diberi hukuman ya. Karena pada embrio itu sangat ya pengaruhnya kita belum tahu. Iya. Tapi kalau pada orang dewasa pada sel somatiknya, gen pada sel somatiknya itu sudah boleh banyak mulai dilakukan ya. Kemudian ada sirna juga sama ya. Jadi dia mematikan ekspresi gen namanya RNA interference, RNAi ya. Ada pirna juga ya, ada long non coding RNA, macam-macam ya. Oke, ini perbedaan sirna sama mirna boleh dibaca-baca nanti ya.
Masuk ke intinya dulu ya, ekspresi gen. Jadi ekspresi gen adalah proses sintesis protein untuk pembentukan enzim atau protein yang diperlukan oleh tubuh. Jadi ekspresi gen ada 2 tahap, ada transkripsi, ada translasi. Jadi perjalanannya itu dari DNA jadi RNA, kemudian jadi protein. Konsep ini dinamakan central dogma, ya. Nah, ini proses ekspresi gen. Kalian kalau kuliah sebelumnya baca-baca dulu kan materi yang mau dipelajari hari ini. Jadi ketika ulangan nanti tuh nggak usah belajar. Kalau dulu namanya ulangan ya, ujian tuh ya. Ujian tuh ulangan. Ulangan tuh artinya mengulang belajar. Nah, kalau kalian sudah belajar tadi malam, sekarang belajar berarti ujian nanti nggak usah belajar lagi. Karena sudah ngulang kan? Atau perlu diulang lagi? Perlu ya. Ya, udah baca kan ini? Sebelumnya di rumah? Apa? Nah, gimana nih yang tahu proses ekspresi gen? Dari gambar ini, siapa yang bisa jelasin? Ayo. Ini banyak gambar-gambar nanti ya. Ayo. Apa tadi nunjuk ya? Nggak apa-apa. Di pertemuan pertama belajar prokariot sama eukariot. Tadi belajar sama Bu Septi ya? Prokariot sama eukariot. Apa bedanya? Kenapa? Kenapa? Siapa namanya? Siapa? Alifa. Kenapa Alifa? Enggak apa-apa Alifa. Ya. Jadi gimana? Prokariot nggak ada membran inti. Eukariot ada membran inti ya. Itu sel ya. Organ selnya berdasarkan organel sel. Kita tahu di inti itu ada inti itu nukleus ya. Ada DNA ya. Nah, ini kan kita belajar gen. DNA itu kan ada gennya. Nah, apa beda gen di prokariot sama eukariot? Ya, benar ya. Jadi prokariot karena dia tidak ada membran inti, proses transkripsi sama translasinya di sitoplasma itulah langsung ya. Kalau yang eukariot karena dia ada membran inti, proses transkripsi artinya pembentukan messenger RNA-nya itu ada di inti. Setelah messenger mRNA-nya terbentuk, dia dikeluarkan dari inti menuju ke sitoplasma. Baru ditranslasi, itu gambarnya ya, atas sama bawah ya. Yang atas itu prokariot, yang bawah itu eukariot. Itu ya gambarnya. Jadi setelah dia yang benang merah itu yang digambar sebelahnya itu messenger RNA-nya. Nanti keluar dari membran inti di sitoplasma dia nyari ribosom baru ditranslasi. Nah, barulah yang cerita kemarin dia sudah jadi protein setelah translasi masuk ke retikulum endoplasma ya, dimodifikasi masuk ke Golgi, dimodifikasi lagi baru terserah mau dibawa keluar atau mau digunakan untuk sel itu sendiri proteinnya. Ya. Begitu. Ya. Terus panjang nih ceritanya sebenarnya. Nah, ini lebih lengkapnya lagi ya. Jadi messenger RNA-nya itu ya kalau kamu lihat itu ada yang di dalam membran inti ya. Yang di dalam membran itu tuh ada yang merah, ada yang pink ya. Ya. Yang merah itu exon, yang pink itu intron. Nah, bedanya lagi satu. Tadi satu ya yang pertama. Yang kedua tentang exon sama intron di prokariot sama eukariot apa? Ya, ada proses splicing. Apa yang di splicing? Apa? Yang dibuang apa yang? Intron.
Yang dibuang intron nggak? Itu exon yang digabung, intron yang dibuang. Yang dipakai untuk translasi itu exon yang bergabung. Intron yang dibuang. Ya, ada enzimnya pokoknya ya. Nah, untuk enzim yang memotong itu namanya spliceosome ya. Nah, eksonnya gabung. Selain pemotongan itu ada apa lagi? Penambahan apa lagi? Ada nih, pada? Adenin, kenapa adenin? Penambahan 5 cap sama 3 UTR ya. Ada lagi deh khususnya. Pokoknya ada pemodifikasian dulu. Jadi setelah di eukariot itu setelah jadi pre-mRNA ya, bukan mRNA dulu, pre artinya belum dewasa. Ya, jadi pre-mRNA dia dimodifikasi dulu, jadi mRNA dewasa baru dia dikeluarkan menuju ke ribosom baru ditranslasi ya. Itu ya. Nah, transkripsi proses sintesis RNA komplementer dari cetakan untai DNA dikatalisis oleh enzim RNA polimerase. Nah, bedanya timin pada messenger RNA itu digantikan uracil. Tahapan untuk transkripsi ada 3, inisiasi, elongasi, terminasi. Inisiasi itu pengenalan, elongasi pemanjangan, terminasi pengakhiran. Nah ya. Di sini untai DNA masih bergabung, untai DNA-nya 2 ya. Jadi ada bagian namanya promoter pada DNA itu biasanya ya. Itu untuk faktor-faktor transkripsi bisa mengenali ini tempat dimulainya proses transkripsi. Pintunya lah ibaratnya. Dia harus mengenali itu. Namanya promoter. Jadi kalau ada promoter, nanti dia promoter itu biasanya tata box, artinya susunan kode AT-AT, TTTA, pokoknya terdiri dari T sama A ya. Nah, itu dikenali sebagai promoter. Nanti kalau sudah ada RNA polimerasenya menempel di situ, ya. Terus setelah dia menempel, berikatan di promoter, barulah strand atau untainya itu dibuka, dirilis, ya. Yang tadinya berikatan, untai DNA-nya dibuka, di unwind, ya. Nah, yang dicetak itu dari template yang mana? Jadi ada 2 ya, untai kan ada 2 ya. Jadi ada non template, ada template. Yang template itu yang 3 prime sama 3 prime ke 5 prime. Jadi RNA atau messenger RNA yang terbentuk itu berjalan dari 5 prime ke 3 prime. Jadi kayak yang di atasnya. Ya. Jadi dia elongasi habis itu berjalan polimerasenya ya membuka DNA terus dilakukan transkrip dari 5 ke 3. Nah ini ya 5 ke 3. Ini yang merah ini mRNA yang lahir ya, yang baru ya. Kemudian setelah sampai di tempat berhenti, dia terminasi ya. Kemudian RNA-nya dilepaskan, mRNA-nya dilepaskan, polimerasenya lepas dari DNA, lalu dia akan bergabung kembali untai DNA yang terbuka tadi. Ya, tuh. Nah, ini gambarnya sama aja ya. Ini lebih detail maksudnya ya. Inisiasi tadi promoter dikenali dengan tata box. Jadi susunan kode A sama T yang berganti-ganti lah kayak itu ya. Dikenal sebagai promoter tempat menempelnya RNA
polimerase sebagai start point ya. Nah, nanti ada banyak faktor atau protein yang terlibat di situ ya sebagai faktor transkripsi namanya yang membantu proses transkripsi ya. Ini ada promoter, kemudian ini faktor transkripsi sama protein juga ya. Kemudian semuanya ini menjadi kompleks transcription initiation atau transcription initiation complex ya. Oke. Nah, untuk setiap gen hanya satu dari dua unta yang ditranskripsi tadi template strand yaitu 3' ke 5' ya. Yang satunya itu yang 5' ke 3' itu disebut coding strand atau non-template strand ya. Saat elongasi RNA polimerase mulai bergerak dari ujung 3 ke 5, yang mana? 3 ke 5 itu yang ini ya. Ya. RNA polimerase bergerak ke arah itu. Cuma yang terbentuk itu adalah arahnya dari 5 ke 3 ya. Jadi kayak yang sini. Cuma bedanya apa? Kalau yang di atas ini kan T-nya itu kalau pada mRNA diganti sama U ya. Itu ya. Nah, modifikasi mRNA sel eukariotik menjalin pemrosesan RNA meliputi RNA splicing. Kemudian penambahan nukleotida termodifikasi yaitu 5 cap ke 5N dan penambahan poliatil ke 3N ya. Terus pemrosesan RNA termasuk bagian yang tidak ditranslasi yaitu 5 UTR, 3 UTR di setiap akhir segmen coding. Nah, kebanyakan gen eukariotik banyak segmennya ya. Jadi ada intron di antara ekson. Intron dihilangkan sehingga ekson bergabung. Nih ya. Splicing dilakukan oleh spliceom dan beberapa dilakukan oleh ribozim. Nah, jadi ini ya masih di membran inti pre-mRNA-nya dimodifikasi yaitu penambahan nukleotid di 5N sama 3N. Sama ada penambahan poliatil kemudian 5 UTR sama 3 UTR ini yang bagian yang tidak ditranslasi. Apa sih fungsinya ini? Oh enggak. Kenapa dia ditambah? Apa sih pakai ditambah-tambah segala macam bikin rumit aja? Kodon, ada stop kodon sini ya. Kenapa? Nah, ini contohnya RNA yang mengkode untuk protein beta globin ya, untuk hemoglobin. Ada 146 asam amino. Jadi proteinnya itu cuma yang merah-merah ini aja. Yang pink-pink ini intron ini ya dibuang nanti. Jadi dia bergabung nih yang merahnya, eksonnya ya. Jadi 146 aminosid, kemudian penambahan 5 cap ya, 5 UTR, 3 UTR sama poliahatil. Apa fungsinya ini? Untuk melindungi mRNA dari degradasi atau kerusakan. Jadi ada sistem tersendiri untuk proteksi mRNA ya dalam tubuh kita ya. Tuh. Nah, ini proses pemotongannya. Jadi ada serangkaian, ada spliceom, di dalamnya itu ada small RNA tadi ya. Jadi yang motongnya itu small RNA. Jadi ketika enzim itu melekat, dia membanding atau melipat, kemudian dipotong bagian ujung dari intron sehingga eksonnya bergabung. Ya, jadi ekson itu adalah segmen DNA yang mengkode protein fungsional. Protein fungsional itu maksudnya yang diperlukan untuk kebutuhan tubuh, ya. Kalau intron bagian gen yang tidak mengkode gen tapi dia punya coding region. Ya. Oke, kemudian translasi ya. Sampai sini paham ya? Paham nggak? Kalau paham minta ulangi saya. Proses transkripsi.
Siapa yang bisa? Nanti sebelum lanjut, ini banyak masih, ini 100-an slide. Lapar nggak kalian? Lapar? Tambah segar ya. Oke ya, kita masuk translasi. Jadi translasi tadi lanjutan dari transkripsi. Jadi mRNA yang sudah dewasa tadi diterjemahkan menjadi protein. Itulah bahasa singkatnya ya. Nah, mRNA-nya diterjemahkan menjadi protein. Jadi dia setiap 3 basa nitrogen atau kodon itu dia. Setiap 3 itu menghasilkan 1 amino asid atau asam amino. Nanti asam amino yang terbentuk ini nanti dia bergabung dengan ikatan membentuklah protein, ya. Nah, ya. Jadi setiap kodon itu masing-masing misalnya urutan UUU atau UUC, UUA. Itu jadi kalau UU, UUC penilalanin ya. Kemudian AUU jadi isoleusin. Kemudian yang CAU histidin misalnya. Kemudian UCU serin. CGU arginin. Nah, kemudian yang paling penting ada kodon untuk memulai translasi namanya kodon AUG atau metionin. Ya, kemudian ada 3 kodon stop UAA, UAG, UGA ya. Nah, ini sama kayak tadi lah untuk mudah menghafal aja ya. Mudah dipahami aja. Jadi AUG ya, AUG metionin kodon start. ACA treonin ya. UCA serin. Nah, ini ya sama ini template strand, ini messenger RNA, ini transfer RNA-nya ya. mRNA-nya ditranslasikan jadilah ini ya, semacam ini. Nah, proses translasi ini membutuhkan menjadi protein memerlukan transfer RNA. Ya, kemudian ribosom mengandung RNA ribosom yang memfasilitasi pengikatan messenger RNA dan transfer RNA. Nah, proses translasi juga 3 tahap, inisiasi, elongasi, terminasi. Ya. Ini ya. Jadi ribosom, ini ribosomnya ya. Ini mRNA-nya yang ini. Kemudian ini transfer RNA yang membawa antikodon. Kemudian ribosom ada bagian A, P, sama E. Nah, ini proses inisiasinya pertama ya. Messenger RNA-nya dia melekat pada pertama kali sama small unit dari ribosom, bagian kecil dulu. Ya. Kemudian nanti ada start codon kan tadi apa? AUG. AUG, metionin. Ya, jadi nanti datanglah transfer RNA yang membawa metionin. Metionin itu didapat dari mana yang protein-protein asam amino itu? Ada di mana? Yang dibawa transfer RNA itu? Dari situ plasma. Protein yang dihasilkan dari kanan kamu. Makanya banyak makan protein. Oh ya. Jadi nanti datanglah large unit bagian besarnya lalu lah membentuk kompleks translasi. Kayak gini kompleksnya. Ya. Ya. Nah, jadi yang tadi sudah metionin terus mengenali lagi nanti kodon 3 kodonnya itu ya yang di CDA ini ya. Terus dia dibawa lagi tRNA-nya membawa lagi protein yang asam amino yang sesuai dengan 3 kodon itu. Terus masuk ke jalur P ya. Di P asam aminonya dilepaskan, bukan dilepaskan tetapi antara asam amino itu nanti
ada ikatannya. Ikatannya diprakarsai oleh protein RNA ribosom. Lalu yang tRNA yang udah bawa tRNA tadi, bawa antikodon tadi, setelah dipakai dia masuk ke bagian exit, kemudian dikeluarkan. Ketika dikeluarkan sampai stop kodon, baru nanti dirilis, dilepaskan ya, kompleks ini berpisah. Nah nanti yang ini membentuklah protein yang diinginkan. Ya ini terminasinya tadi ya. Dan ini proses ini membutuhkan sejumlah ATP ya. Pengakhirnya jika kodon itu mengenali stop kodon ya. Apa namanya? mRNA-nya sampai di stop kodon. Contohnya UAG, UAA sama UGA. Baru selesailah proses itu dan kompleksnya dipisahkan. Tuh. Paham nggak? Paham nggak? Tukeran jam ya sama Dokter Ahmad sih. Abis ini berarti online ya. Ya sambil dengar azan sambil lihat video. Bisa nggak? Azan mau dijawab gini? Kita mati ya. Yang di rumah bisa lihat videonya nggak? Bisa dok. Bisa ya? Oke ya. Bisa, Bu.
processes of transcription and translation make the production of proteins possible. Oke ya, jadi lebih paham ya dengan video tadi. Paham ya? Paham ya? Kalau disuruh ngulangi bisa? Bisa. Ya, intinya tahu lah ya prosesnya itu ya. Masih nggak jalan. Terakhir aja pengendalian ekspresi gen ya. Oke ya, kita masuk ke genom pada manusia ya. Genom itu adalah keseluruhan DNA ya. Dari 46 ya, keseluruhan DNA kita ya. Jadi genom mengandung 3 kurang lebih 3 miliar pasangan basa yang tadi ya, yang ATCG itu. 3 miliar. Dan jumlah gen ini berbeda-beda ya. Ada yang bilang 20.000, 25.000, ada yang 30.000, macam-macam. Tapi kurang lebih seperti itulah jumlah pada manusia dewasa. Di keseluruhan perpustakaan instruksi genetik suatu organisme disebut genom. Jika kode-kode itu yang ATCG itu dibarisin gitu ya, ditulisin di buku, jadinya akan mengisi 700 buku pelajaran biologi. Buku biologi itu berapa halaman biasanya? Campbell. Berapa ribu? Nah, 700 buku ya. Jadi banyak bener ya. Jadi dia menyimpan seluruh informasi aib-aib kita ya, semuanya. Kalau media penyimpanan yang paling besar ini flash disk itu berapa byte? Yang sekarang? Terabyte, 1 terabyte. Itu sekecil apa sekarang? Hard disk. Ada yang lebih kecil banget. Berapa tera itu ya? Kalau pernah lihat yang gudang penyimpanan data di Google itu, pernah lihat ya di YouTube gitu ya, banyaknya ruangan itu ya. Kalau DNA lebih besar dari itu mode penyimpanannya, padahal dia nggak terlihat. Tentang penyimpanan data ini yang berhubungan dengan DNA ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Jadi di luar negeri itu penyimpanan data tuh udah pakai DNA. Itu bisa menyimpan jutaan terabyte data. Berapa film-film kamu simpan itu bisa. Nggak ada batasan nih. Cari aja ya DNA. Jadi orang sudah nyimpan data pakai DNA. Ya. Nah, genom manusia 95 sampai 98% identik ya dengan simpanse, tetapi 85% identik dengan tikus. Ini ya, ini macam-macam makhluk hidup dan ini jumlah gennya ya. Homo sapiens manusia kurang 21.000 di sini. Ya. Nah, kemudian ada Human Genome Project. Jadi ini adalah proyek untuk mengurutkan seluruh genom manusia. Itu dimulai tahun 1980. Awalnya itu nggak mungkin orang berpikir ya. Tapi rupanya selesai di 2003. Ya. Dan kalau nggak salah baru-baru ini 2018 atau 2019 rupanya lebih diperbarui lagi pokoknya pengurutan genom manusia. Untuk apa fungsinya mengurutkan genom ini? Untuk apa? Kayak gini ya, dibaca gitu ya. Enggak ya, jadi dia pakai bantuan.
contohnya whole genome shotgun. Jadi dia dipecah-pecah pakai plasmid, kemudian diurutkan, baru dibaca urutan kode-kode itu. Jadi fungsinya apa? Mengetahui gen-gen apa nih? Ini gen ini yang berhubungan dengan penyakit apa gitu. Misalnya ada mutasi apa di bagian yang mananya yang menyebabkan suatu penyakit. Ini bioinformatika ya. Jadi bantuan informatika untuk penelitian di bidang kesehatan, biologi kesehatan ya, bioinformatika. Ya, jadi ada website-website yang memberi informasi tentang gen-gen manusia, contohnya ya NCBI atau PDB, Protein Data Bank, di situ semuanya ada ya. Gen-gen yang menyandi, misalnya gen untuk penyakit tertentu di situ bisa dilihat. Ini kontribusinya pada banyak bidang ilmu. Nah, eukariota multiseluler memiliki banyak non-coding DNA, tadi sudah disinggung ya. Jadi sama kayak ini bidang mikrokosmosnya, bagian kecil. Di makrokosmosnya, di space, angkasa, luar angkasa itu ya, semesta lah ya. Yang kita tahu itu, yang planet-planet yang kita tahu, yang jauh-jauh itu berjuta-juta cahaya itu, ternyata hanya 15% yang kita tahu, sisanya kita nggak tahu. 85% nggak tahu kita tuh. Jadi kita tuh masih bodoh. Ya, 85% itu adalah dark matter, energi gelap. Bukan dukun ya. Maksudnya materi-materi yang kita nggak tahu itu dia nggak menyerap cahaya. Jadi kita belum tahu, belum bisa diteliti. Jadi yang kita tahu itu cuma sedikit. Nah di mikrokosmos ini, di DNA ini contohnya ya, yang kita tahu itu cuma sekitar 1,5% yang menyandi protein. Sisanya kita nggak tahu itu fungsinya apa. Sisanya nggak tahu kita. Dulu ya, sekarang mulai diketahui fungsinya banyak untuk melindungi gen yang hanya 1,5% mengkode itu kan mudah rapuh ya. Ya maksudnya takut terdegradasi atau kena serangan apa. Nah fungsi yang non coding ini ya untuk melindungi. Kalau dulu disebutnya jang sampah ya, gen sampah, jang DNA ya. Jadi setelah selesai project human genome itu diketahui hanya sekitar 1,5% bagian gen yang mengkode protein atau ditranskripsi menjadi itu tadi messenger RNA atau ribosom RNA dan transfer RNA ya. Sisanya itu ada non-coding DNA, pseudogen. Jadi pseudogen itu dulunya mungkin gen fungsional, tapi karena mungkin mutasi dia jadi nggak fungsional lagi. Kemudian ada small non-coding RNA, ya, ada intron, ada non-coding DNA, ya. Jadi dulu digambarkan sebagai junk DNA, nggak ada fungsinya, tapi sekarang sudah mulai banyak diteliti. Nah, jadi dari keseluruhan DNA itu yang kita tahu mampu mengkode protein hanya yang ini ya, 1,5% dari sekian lebar buletan ini. Sisanya 5% tuh sekuen untuk pengaturannya, lalu 20%-nya intron, sisanya non-coding dan DNA berulang. Ya ini ya, 1,5%, sisanya tidak mengekspresikan protein, 98,5%. Nah, ini ada juga transposable element, ini di terakhir aja. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Atau udah gak konsen lagi, udah lapar? Nanti istirahatnya lama kan ya? Jam 2 mulai lagi kan? Oke, kita ke kromosom dulu ya. Kromosom berasal dari bahasa Yunani yaitu chroma, artinya warna, dan soma tubuh. Kenapa disebut itu? Karena dia menyerap warna ketika diamati di mikroskop dan diberi pewarnaan. Ya. Jadi setiap kromosom eukariotik terdiri dari satu molekul DNA linear yang sangat panjang dan berasosiasi dengan banyak protein, namanya protein histone.
protein histon menggulung dan mengemas molekul DNA membentuk namanya nukleosom. Antar nukleosom dihubungkan oleh linker DNA. Rangkaian nukleosom membentuk struktur namanya kromatin. Kromatin membentuk struktur namanya solenoid pilihan nukleosom. Lalu struktur ini pada saat tertentu ketika mau membelah, dia baru memadat menjadi bentuknya berubah menjadi kromosom. Saat tidak membelah dia menjadi kayak benang kusut, yaitu kromatin ini ya. Nah, saat membelah baru dia berubah bentuk jadi kromosom. Nah, saat metafase dia tuh dibilang ya. Kemudian kromosomnya ada dua bagian. Ada yang eukromatin, ada yang heterokromatin. Eukromatin itu yang tidak warnanya tidak terlalu gelap. Nah, di situ dia mengandung gen yang diekspresikan. Sedangkan yang warnanya sangat gelap heterokromatin itu kromosomnya sangat padat dan itu tidak dikodekan, tidak diekspresikan. Ya, ada dua yang heterokromatin konstitutif sama yang fakultatif. Untuk kromosom ada 3 bagian, ada lengan kromosom, sentromer sama telomer. Ya, jadi ini kromosom. Nah, ini DNA tadi ya. Jadi DNA, ya ini nukleosom membentuk solenoid, lalu dia bisa jadi kromosom pada saat metafase. Nah, kromosom sendiri bagiannya ada 2 lengan, ada lengan pendek petit arm ya, sama lengan panjang Q. Jadi P sama Q ya, yang Q lengan panjang. Kemudian bagian tengah ini namanya sentromer, bagian ujung namanya telomer. 2 ini namanya sister chromatid. Sentromer ini mengontrol pergerakan kromosom selama pembelahan sel. Ingat ya kemarin ketika dia melekat pada mikrotubulus nih pakai sentromer ini ya. Ini lengannya. Nah, di sini ada bagian-bagian gen ya. Yang garis-garis itu bagian-bagian gen. Kemudian telomer yang bagian ujung. Nah, ini dia mulai mau memadat. Ketika memadat kayak ini dan dilihat di bawah mikroskop kayak gini. Ya, sama kayak tadi. Sama juga, struktur kromosom sama juga. Nah, ini bentuk kromosom berdasarkan letak sentromer ada 4 ya. Ada yang sentromernya benar-benar di tengah metasentrik, yang agak menuju ujung tapi masih agak di tengah submetasentrik. Sudah di ujung, hampir di ujung itu akrosentrik, di ujung sekali telosentrik. Nah, telomer ini merupakan susunan molekul DNA kromosom dengan. Nah, telomer ini tidak mengandung gen ya, hanya dia mengandung DNA yang berulang. Jadi ada urutan 6 nukleotida TTA GGG yang diulang 100 sampai 1000 kali. Fungsi telomer ini untuk melindungi DNA dari kerusakan. Nah, telomer ini tidak mencegah erosi gen di dekat ujung kromosom, hanya menundanya. Telomer ini menjadi lebih pendek setiap membelah, setiap bereplikasi. Jadi telomer DNA cenderung lebih pendek pada individu yang lebih tua. Ya, nih ya pada remaja telomernya panjang. Pada nenek-nenek telomernya. Jadi kalau kamu mau meriksa usia kamu, periksalah telomer sisa usia kamu. Ya, yang maksudnya enggak kayak gitu. Maksudnya sel itu kalau dia udah terlalu banyak membelah, telomernya pendek, artinya sudah dekat waktunya gitu ya. Iya. Kalau dia sudah banyak membelah. Makanya banyak penelitian lagi terkait telomer. Jadi banyak orang kan nggak puas ya. Mau sembuh, mau sehat, mau panjang umur, mau nggak mati. Ya, tapi untuk penyakit nggak apa-apa lah ya, menyembuhkan. Jadi ada yang mau tetap awet muda, dia meneliti telomer ini supaya caranya dia tetap panjang terus gitu ya. Ada ya gitu ya.
Jadi bisa enggak kita muda terus? Bisa nggak? Kalau di anim tuh kayak Tsunade itu mungkin nggak? Nggak tahu ya. Kan bisa muda lagi nih kan. Nah, kemudian ada karyotip ya. Ini ada di praktikum ya. Tapi ini aja nanti mencocokkan kromosom ini. Jadi tampilan kromosom yang terkondensasi secara berpasangan menilai ukuran, bentuk, dan jumlah kromosom. Jadi ini untuk mendeteksi kerusakan kromosom atau jumlah kromosom yang nggak normal. Contohnya pada sindrom Down ya. Jadi di teknik karyotip disiapkan dari sel somatik yang diisolasi, diberi stimulus untuk merangsang mitosis, lalu dikembangkan dalam cawan dalam kultur selama beberapa hari, lalu saat dia sudah mau masuk metafase diwarnai, dilihat di bawah mikroskop digital, kemudian dipasangkan, dikelompokkan sesuai ukurannya yang mirip gitu ya. Nanti di sini kalau pakai komputer kayak gini harusnya. Ini yang normalnya kayak gini. Ini pada pria ya, XY. Nah, kalau pada pada Down syndrome itu kan ada trisomi. Artinya ada kelebihan kromosom pada kromosom 21. Harusnya kan 2 ya. Ini kromosomnya ada 3 pada kromosom 21. Jadi Down syndrome ya. Nah, ini untuk klasifikasi kromosom berdasarkan bentuk atau sentromernya nanti. Nah, yang kromosom 1 3 ini ya. Ini kan 1 2 3 4 5 ada 23 sama terakhirnya itu yang kromosom seks ya. Nanti dikelompokkan yang mirip-mirip. Tuh, nanti dilihat yang mana yang jumlahnya nggak normal atau bentuknya nggak normal. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau ditanya? Saya izin mau nanya, Bu. Iya. Iya. Kenapa? Ya, sebelumnya saya Imam Ropit Alhan Ashari Ya, dari kelas beta. beta. Nah, sebelumnya kan Ibu ada jelasin tuh terkait di translasi itu bakal ada tRNA yang di sana itu udah ada asam amino spesifik yang udah nempel di tRNA ya, Bu. Ya. Nah, saya sempat dengar ya, Bu. Kalau misalkan kita tuh minum susu atau bubuk protein gitu, terus pakai air hangat, itu katanya proteinnya nggak bakal berfungsi lagi, kayak percuma gitu. Kita minum susu yang dipakai air panas gitu. Nah, tapi kan kita tahu kalau protein itu penyusun dasarnya asam amino, Bu. Nah, jadi apakah susu yang diminum dengan air hangat itu masih dapat berfungsi karena masih ada asam amino penyusunnya, misalkan kayak metionin, isoleusin, dan lain-lainnya. Karena yang kita tahu kan itu juga bisa membantu proses translasi di ribosomnya, Bu. Mungkin itu aja sih. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Jadi susu itu ada beberapa susu yang memang kalau dipanaskan rusak itunya apa? Itu tadi susunan asam aminonya. Jadi ada ketentuan atau petunjuk misalnya nggak boleh dipanaskan. Kenapa? Karena itu tadi takutnya ada yang rusak dari proteinnya itu. Jadi ketika diminum dia nggak bisa berfungsi, nggak bisa dipakai untuk translasi itu ya. Jadi memang ada beberapa kalau bisa tuh nggak perlu dipanaskan terlalu panas, ada suhu tertentu ya. Nah, untuk susu-susu tertentu yang apalagi kayak susu bayi misalnya, itu kan nggak boleh kan dipanaskan kan, kalau sudah selesai dibuang gitu ya. Nah, susu tertentu yang dia hanya pakai susu hangat, pakai air hangat bisa, tapi kalau dia sudah terlalu panas, ya mungkin rusak nanti proteinnya, jadi nggak bisa dipakai, itu ya. Begitu Imam Ropit Alhan Al-Syari. Makasih pertanyaannya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, oke ya. Protein juga nggak hanya dari susu ya banyak ya. Justru dari tempe itu banyak sebenarnya. Izin Bu, bolehkah saya Ya. bertanya? Heeh. Perkenalkan nama saya Syakira Melani dari kelas beta. Ini sedikit keluar dari topik tapi ada berhubungan Bu. Jadi kan
teknologi sekarang ini ada mikrobot yang berbentuk ikan. Nah, itu bisa mengantarkan obat ke sel-sel kanker target secara spesifik. Nah, pas dia mengantarkan itu kan dia pasti lewat sel-sel lain kan Bu sebelum Ya. nyampe ke sel kanker itu. Nah, apakah ketika dia lewat itu kan dia pasti nyenggol-nyenggol. Nah, apakah itu akan mengganggu transkripsi dan translasi dari sel yang disenggol itu? Terima Enggak. kasih, Bu. Enggak, jadi udah didesain sedemikian rupa ya. Jadi ini enggak mungkin bisa mengganggu. Jadi terus juga disampaikannya kira-kira tepat ke tempat sasaran yang diinginkan ya. Selain yang nanobot untuk membawa obat itu juga ada nanobot yang membawa sperma yang nggak bisa bergerak. Jadi membantu yang infertilitas. Jadi yang diperiksa kenapa berapa tahun belum punya anak misalnya ya. Rupanya misalnya ada spermanya motilitasnya rendah, gerakannya lambat. Jadi kalau dia lambat, walaupun banyak, jadi nggak bisa membuahi sel telur. Jadi ada nanobot yang membantu sperma tadi itu supaya dia bisa menuju ke telur dibawa sama nanobot itu. Ya. Gitu. Jadi untuk dia nyenggol-nyenggol ya enggak. Pokoknya udah didesain sedemikian rupa dan dihantarkan ke tempat tujuan tuh dengan sedemikian rupa juga ya. Jadi nggak akan dia mau nyentuh-nyentuh yang lain kayak gitu ya. Ya. Baik, Oke. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Makasih Syakira. Untuk ekspresi gen ya, tadi kan sudah transkripsi, translasi. Di semua sel itu kan gennya sama ya. Apakah di semua sel semuanya itu diekspresikan gen itu? Enggak. Kenapa enggak? Enggak dibutuhkan yang enggak diekspresikan di sel tertentu ya. Nah, ini pengendalian ekspresi gen, ini contohnya pada bakteri ya. Di bakteri ada namanya dia operon. Operon itu sekumpulan gen yang membawa banyak mengkode banyak protein ya, tapi dia dibutuhkan untuk metabolisme yang sama ya. Jadi ada ABC gennya itu ada macam-macam. Nah, di sini ada namanya operon repressible sama operon inducible ya. Jadi ada gen itu bisa pada repressible operon, gen bisa terekspresi kalau represornya itu tidak berikatan dengan koreseptor ya. Nah, kalau dia berikat dengan korepresor, gennya tidak diekspresikan. Ini pada katabolik. Kalau pada inducible, represornya itu tidak ada inducernya. Baru dia tidak bisa diekspresikan, tetapi kalau dia berikatan dengan inducernya, baru bisa diekspresikan. Itu pada yang anabolik biasanya. Nah ini ya contohnya ini pada bakteri ya untuk memproduksi laktos. Ya. Jadi di sini ada represor dari laktos. Ya, kalau dia tidak berikatan dengan indusernya tuh alolaktos ya. Jadi laktosnya tidak diterjemahkan. Tetapi kalau represornya berikatan dengan induser ini ya, baru dia bisa lepas kemudian bisa ditranslasikan yang ya itu. Kemudian pada eukariotik juga bisa melalui chromatin modification. Kemudian pada saat transkripsi pada RNA processing ya itu modifikasi atau pengendalian ekspresi gen. Nah, untuk chromatin modification ya di sini DNA yang dibuat terlalu padat atau kompak itu tidak akan ditranskripsikan. Tetapi jika dia diasetilasi ya, dia tidak akan terlalu kompak, artinya dia mulai renggang, ini bisa ditranskripsikan. Ya. Nah, kemudian yang ini ada enhancer ya. Jadi sel liver sama sel lensa mata itu punya gen yang dua-duanya memproduksi
gen albumin sama gen kristalin. Tetapi albumin hanya diekspresikan pada liver, tidak pada lensa. Pada lensa yang diekspresikan hanya protein kristalin, tapi tidak albumin. Gimana itu caranya ya? Jadi di sini ada, walaupun ada yang abu, sama-sama ada pengkode gen ini warnanya abu, tetapi urutan atau variasinya beda ya. Untuk yang albumin kuning, abu, merah, ini contohnya. Untuk yang kristalin coklat, abu, sama pink. Nah, pada sel liver ya, yang akan diekspresikan hanya albumin. Kenapa? Karena di liver ya hanya ada aktivatornya yang untuk albumin. Kayak di sini ya, aktivatornya yang kuning, merah, sama abu. Yang pink sama coklat pink sama coklatnya nggak ada kan. Jadi aktivatornya dia mengakibatkan gen albumin ini bisa ditranskripsikan. Kemudian pada sel lensa mata ya, aktivator untuk gen albuminnya nggak ada, justru yang ada adalah yang kristalin, sehingga yang albumin tidak diekspresikan, yang diekspresikan hanyalah yang protein kristalin ya. Nah, kemudian ini pengendalian ekspresi gen melalui RNA splicing tadi, jadi ada variasinya ya, intronya dibuang, variasinya bisa 1, 2, 3, 5 atau 1, 2, 4, 5. Biasanya ini protein yang berbeda, tapi dibutuhkan untuk satu tempat, misalnya di otot ya. Nah, kemudian ini yang non-coding RNA juga bisa mengontrol ekspresi gen ya. Contohnya pakai Mirna sama Sirna ini ya. Nah, jadi Mirna ini dia punya kompleks. Jadi Mirna ini berikatan dengan protein namanya Mirna. Jadi membentuk kompleks Mirna protein. Ketika dia berikatan dengan mRNA, kalau semuanya nih, kita lihat semuanya cocok nih ya, dia bisa dihancurkan atau didegradasi. Tetapi kalau hanya beberapa yang cocok sama Mirna, dia translasinya dia tidak ditranslasi ya. Kemudian yang ini kondensasi kromatin. Jadi kromatinnya dikondensasikan, dipadatkan supaya dia tidak bisa diekspresikan ya. Jadi kayak gini. Dengan bantuan ini ya, dengan bantuan sirna, dan ada protein yang menyebabkan dia menjadi lebih kompak. Ada beberapa ini jumping, ini nggak perlu di itu ya, cukup tahu aja ada transposable elemen, ada jumping gen, jadi ada gen-gen yang tercopy kemudian masuk ke bagian DNA yang lain ya, yang sama, ataupun dia cuma tercut, terpotong kemudian masuk ke bagian DNA yang urutan yang lain. Nah, ini menyebabkan kalau pada jagung itu warna jagung itu berbeda. Karena family gen. Oke ya, itu aja untuk hari ini. Selesainya berapa? 12.50 ya? Ini 12.35. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bisa mengulangi tadi yang transkripsi sama translasi? Dan aja ya saya ya. Ini kelas apa nih? Ya. Berapa? Ya.
karena tidak adanya spliceosome ya. Jadi beberapa RNA itu kan sebenarnya RNA protein ya. Jadi ketika dia ingin melakukan aktivitas, tidak ada bantuan yang lain, ada protein lain nanti yang akan membantu untuk aktivitas itu ya. Jadi makanya dia mungkin membentuk ribosim. Pada kasus tertentunya itu ya nggak tahu ya saya spesifiknya ya, tapi kenapa dia pakai ribosim mungkin nggak ada spliceosome di situ misalnya ya. Jadi dia membentuk protein sendiri namanya protein sama sebenarnya untuk memotong tapi namanya ribosim gitu ya. Kayak gitu aja sebenarnya. Jadi semua proses-proses ini sebenarnya semuanya dilakukan oleh protein. Ya. Tuh, iya. Ya. Masuk semua? Masuk semua enggak? Kenapa? Iya, kenapa? Sakit. Ada suratnya? Oh, satu, ada berapa orang? Satu lagi siapa? Kenapa? Dua-duanya sakit. Oke ya, Hagai Aginta Ginting. Yang mana? Hagai. Dini Aulia. Muhammad Rafiansa Akbar. Rahmarianti. Aisyah Salsabila. Janitra. Oh, yang sakit. Fikri Rafliabian. Dewi Tasya. Tausiah Argarena. Susah-susah nama. Jihan Maitsa. Fahima. Alia. Hanifah. Nashwa. Nashwa. Apa yang benar? Oh, terbalik. Minta ganti ya. Udah bilang. Asta Devi. Kesifa. Fernando. Martin. Winnie. Alivia. Tiara. Hana. Mika. Mika Tri Cantika Sirait. Vanes. Muhammad Ridwan Amanda Putra. Andinda. Nadia. Naila. Muhammad Rifki Aziz. Puan Azra. Nyimas Farah. Esther Nadine. Elisha. Naila. Harum. Najwa. Risha. Abidah. Muhammad Ridwan. Arsyanti. Muhammad Badarudin. Naila. Aura. Abel. Yoris Trio. Oh, yang sakit. Nabila. Ada yang namanya sama enggak kalian? Enggak ada ya? Hah? Ada ya? Dibikin kode-kode ya. Ruan 1, 2. Rahmadito. Darves. Tasya. Anissa. Zakia. Jordi. Miranda. Nyayu. Nadira. Olin. Ini yang YouTuber itu enggak? Bukan ya? Rangga. Prima. Jihan. Shiva. Din Ibrahim. Raffi Iksan. Thierry. Muhammad Akbar Garen. Fania Kiara. Mutia Zahra. Raffi Kautsar. Nazwa. Muhammad Nabil. Olivia. Akila. Farel. Raisyas. Susah banget. Mana orangnya? Susah banget. Kamu nyebut nama kamu apa? Dipanggilnya apa?
Salsabila. Salsabila. Azahra. Lutfia. Alifah. Neiza. Nadia. Amanda. Naura. Davin. Farhan. Oke. Yang dari Palembang dari SMA. Oke, iya. Dari Palembang dari SMA mana aja? 17. Ada lagi? 17 semua? Ada yang lain? Yang 17 mana? 17 mana? Tunjuk tangan. SMA 3? SMA 3 enggak ada? SMA 1? Semansa? Mana? Ya ampun, saya semansa juga. Udah lama kali ya. Yang lain banyak dari Medan ya, Sumatera Utara ya. Jawa ya. Kenapa milih Unsri yang dari luar kota? Pilihan pertamanya FKUI ya. Apa? Kenapa? Kenapa? Bagus ya? Iya, Pak. Ya. Oke lah, alhamdulillah kalau bagus. Oke lah kalau gitu. Jam berapa ini? Jam 12.44. Silakan istirahat. Nggak ada kuis ya?